Kita memasuki pelajaran yang kedua dari buku keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, pelajaran yang kedua hari ini mengajarkan kita untuk menjadi keluarga yang utuh. Dan judulnya adalah keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya berdoa dan berharap kita semua menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan hidup keluarga kita menurut apa yang firman Tuhan ajarkan, supaya kita tetap menjadi keluarga yang bersatu, utuh, tidak ada perceraian. Dan saya berdoa juga supaya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Secara rohani kita terus dekat dengan Tuhan dan bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Lalu secara jasmani kita juga mengalami penyertaan Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Mari membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin kita membacanya bersama-sama dimanapun kita berada. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan bersuara. Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya menunggu untuk Bapak dan Ibu membuka Alkitab. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Dan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu dengan membaca firman Tuhan dan mau belajar bersama-sama, supaya kami dapat menjadi keluarga yang utuh, yang bersatu seperti firman Tuhan ajarkan.
Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, dalam membahas keluarga sebagai kesatuan yang utuh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengingat atau mengetahui tentang sebuah permainan teka-teki menyusun gambar. Pernah bermain hal itu yang namanya jigsaw puzzle? Jadi ada gambar yang berupa kepingan-kepingan yang harus dipersatukan satu dengan yang lain sehingga bisa membentuk gambar yang bagus. Nah, kalau ada satu kepingan saja yang hilang, maka tidak akan utuh gambar dari jigsaw puzzle tersebut. Ada yang kurang dari gambar tersebut hanya karena satu saja kepingan yang hilang. Jadi gambar itu tidak utuh, tidak ada kesatuan. Nah, keluarga juga merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat satu saja yang tidak ada di dalamnya. Keluarga tidak bisa demikian. Keluarga yang tetap bersatu diikat oleh kasih. Nah, keluarga bahagia adalah keluarga yang anggota-anggotanya saling mengasihi. Suami mengasihi istrinya sendiri dan istri mengasihi suaminya sendiri. Orang tua mengasihi anak-anaknya, demikian pula anak-anak mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Nah, suami istri yang mempraktekkan kasih dengan perkataan, dengan perbuatan, mereka akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka untuk hidup di dalam kasih. Kasih menghadirkan kehangatan, keakraban, keharmonisan, dan sukacita di dalam keluarga. Kita pasti berbahagia melihat keluarga yang penuh dengan kasih satu sama lainnya, dan mereka diikat kuat, disatukan menjadi keluarga yang utuh. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian di dalamnya. Nah, keluarga adalah bagian dari gereja dan juga bagian dari masyarakat secara umumnya. Gereja bisa menjadi kuat, menjadi mantap, atau gereja bisa menjadi lemah dan kacau. Itu semua bisa bergantung kepada kehidupan keluarga setiap anggota-anggota gereja. Coba bayangkan, jika gereja terdiri dari anggota-anggota keluarga yang kuat, yang bersatu, yang utuh dan penuh kasih, lalu berkumpul sebagai komunitas gereja, gereja itu akan terlihat dan terasa sangat indah, nyaman, dan senang berada di gereja yang seperti itu. Gereja kita pasti seperti itu dan mengingini terus berlangsung seperti demikian. Kita akan sedih kalau di dalam gereja terdiri dari anggota-anggota yang keluarganya hancur, yang keluarganya berantakan, ya. Kita akan sedih. Tapi memang kita juga tetap memelihara jika ada keluarga yang seperti itu, dan kita mengusahakan supaya setiap keluarga menjadi keluarga yang baik, ya, yang utuh, yang penuh dengan kasih. Keluarga menjadi bagian dalam gereja, dan gereja menjadi kuat kalau setiap keluarga baik adanya. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau masyarakat menjadi baik itu karena keluarga-keluarga yang terdapat dalam masyarakat itu baik. Moralitas masyarakat itu akan terlihat sangat baik, ya. Kalau keluarga tidak baik, maka akan terlihat suatu masyarakat yang juga tidak baik. Jadi semua bergantung kepada keluarga, dan kita berharap bahwa keluarga utuh, keluarga bersatu. Nah, mengetahui hal itu, jadi betapa perlunya kita melakukan pembinaan keluarga secara serius. Kebenaran yang pertama dari pelajaran kita tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita melihat rupanya Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk mencobai dia.
Jadi mencobai ini berarti orang-orang Farisi ini berusaha menjatuhkan Yesus, supaya Yesus memberikan jawaban yang bertentangan, yang salah dengan kebanyakan pendapat orang pada saat itu. Pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus adalah sehubungan dengan perceraian. Nah, bagi orang Yahudi, pernikahan itu atau perkawinan itu dianggap sebagai suatu bentuk susunan moral yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia pada saat itu. Dan perceraian juga memang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Yahudi waktu Yesus masih hidup, dan mereka punya aturan-aturan untuk perceraian. Sebab itu mereka ingin mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah diperkenankan manusia untuk bercerai, laki-laki menceraikan istrinya, dan bagaimanakah pendapat Yesus tentang hal itu? Ya, dengan alasan apa saja bisa nggak laki-laki menceraikan istrinya? Jelas ini pertanyaan yang menjebak, karena mereka saat itu sudah punya aturan-aturan tentang perceraian yang merupakan penafsiran dari hukum yang diberikan oleh Musa. Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Yang menarik dari perkataan Yesus dalam Matius 19 ayat 1 sampai 6 adalah Tuhan Yesus melarang perceraian. Suami tidak boleh menceraikan istrinya, dan istri tidak boleh menceraikan suaminya dengan alasan apapun. Persoalan apapun yang terjadi dalam hidup suami dan istri, dalam keluarga, tidak menjadi alasan atau pembenar supaya bisa bercerai. Persoalan bisa diselesaikan, pergumulan pasti ada jalan keluarnya, dan tidak boleh ada persoalan yang bisa menceraikan antara suami dan istri, hingga dalam keluarga itu terjadi suatu suasana yang bisa merusak keutuhan kebersamaan dari pasangan suami istri dan dari keluarga itu sendiri. Yang perlu kita ketahui, prinsip perkawinan Kristen itu adalah monogami, satu orang suami untuk satu orang istri, demikian pula sebaliknya, dan semua itu bersatu sampai kematian yang berasal dari Tuhanlah yang memisahkan suami dan istri. Ingat ya, waktu perjanjian suci kita di perkawinan, di altar gereja, di hadapan Tuhan, pendeta dan sidang jemaat, kita mengucapkan janji yang seperti itu. Tetap bersatu dalam keadaan suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin, dan hanya kematian yang bisa memisahkan kita berdua. Itu janji setiap pasangan Kristen yang melakukan pemberkatan pernikahan di altar Tuhan. Kalau ada perceraian, akan banyak kerugian yang dialami oleh suami dan istri dan juga oleh anak-anak mereka. Ya. Mari kita melihat dalam sebuah buku yang berjudul Mendidik Putra Anda, James Dobson itu menyebutkan dampak negatif perceraian bagi anak-anak. Dia mengatakan demikian, ya, hasil penelitiannya, dia mendapatkan sebuah kebenaran bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai 90% menderita gangguan perasaan yang parah, kepedihan yang mendalam, dan ketakutan yang tidak masuk akal karena melihat ayah ibunya bercerai. Lalu yang kedua, anak-anak dari keluarga yang bercerai 50% merasakan penolakan dan diabaikan. 37% merasakannya setelah perceraian terjadi 5 tahun. Jadi kasihan ya, anak-anak yang ayah ibunya bercerai, mereka merasa tertolak. Ya, ayah ibu tidak mau bersatu, dan bisa jadi mereka menyalahkan bahwa mereka lah yang menyebabkan perceraian itu, dan pasangan yang bercerai seringkali mengabaikan anak-anak mereka. Yang ketiga, anak-anak dari keluarga yang bercerai 40% memutuskan untuk tidak menikah karena keteladanan papa mamanya, ayah ibunya yang berpisah dalam pernikahan. Jadi ada ketakutan tersendiri dalam hidup anak-anak yang ditinggal oleh ayah atau ibunya karena perceraian,
bahwa mereka juga akan mengalami hal yang sama, dan kasihannya cenderung mengkonsumsi narkoba dan alkohol serta terlibat tindakan kriminal, mungkin untuk menghibur, menghilangkan rasa duka dan kecewa mereka, atau kurangnya didikan yang lengkap dari ayah dan ibu bisa membuat anak-anak korban perceraian itu menjadi seperti demikian. Yang keempat, anak-anak dari keluarga yang bercerai sering terjerumus ke dalam free sex, ya, seks pranikah dan pelanggaran moral lainnya. Baik, mari kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu. Ya, boleh setelah ini menelepon saya, bercakap-cakap tentang apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, apakah alasan Tuhan Yesus mengenai tidak boleh melakukan perceraian? Apa alasan Tuhan? Benar bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu menyatukan mereka sebagai pasangan suami dan istri, dan Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh ada yang menceraikannya. Itu alasan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Jika Tuhan yang sudah mempersatukan, mengapa manusia yang harus menceraikannya? Itu tidak boleh. Yang kedua, apakah akibat yang ditimbulkan oleh perceraian bagi seorang istri? Ada perasaan terluka, ada perasaan dicampakkan, bisa jadi ada perasaan malu terhadap lingkungannya, ya, ada faktor-faktor psikologis lain yang membuat dia merasa tertekan dalam menjalani hidup sehari-hari setelah perceraian itu. Itu yang bisa terjadi dalam diri seorang istri. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh perceraian bagi seorang suami? Saya pikir tidak beda jauh dengan apa yang dirasakan oleh istri. Bisa jadi seorang suami juga akan merasakan hal yang sama, dan dia juga merasakan kesepian, ya, karena dia biasa hidup bersama dengan istri yang dikasihinya, dia biasa melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan istrinya, dan sekarang harus berpisah. Baik, kebenaran yang kedua dari pelajaran tentang perceraian, ya, yang dia tanyakan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Kita melihat ada kebenaran tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Pernikahan itu bukan untuk perceraian. Jika Bapak dan Ibu saya, kita terlibat di dalam pernikahan, pernikahan itu adalah untuk selamanya dan tidak boleh ada perceraian. Matius 19 ayat 7-12 mengajarkan hal itu. Nah, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus setelah Yesus memberikan jawaban apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu mereka menghadapkan Yesus dengan sebuah pertanyaan yang mereka berpikir bisa menjadi pertentangan dengan hukum Musa jika Yesus menjawab jawaban yang salah, ya. Lalu mereka berkata demikian kepada Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 7. Jadi mereka sungguh ingin menjatuhkan Yesus, ya. Sekarang mereka menghadapkan Yesus untuk pertanyaan yang sudah berlaku di antara mereka, hukum Musa yang mengatur bisa ada perceraian dan seorang suami yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Oke. Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan pertanyaan mereka ini dengan kenyataan saat itu bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga. Ada tafsiran mengenai hukum Musa dengan arti yang seperti itu. Seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun saja. Nanti kita belajar bersama-sama. Dan seorang istri hanya punya sedikit alasan untuk meminta bercerai kepada suaminya. Alasan itu seperti kalau suaminya mengidap penyakit kusta. Jadi dia bisa mengajukan perceraian. Kamu sudah menderita penyakit kusta, saya tidak bisa hidup sebagai istrimu. Atau kalau suaminya terlibat dalam perdagangan kotor seperti menjadi penyamak kulit, ya, itu perdagangan yang membuat
kotor ya, dan itu bisa diajukan perceraian. Kalau suaminya memperkosa anak gadis, atau bila suaminya itu salah menuduh istrinya mengenai dosa sebelum perkawinan. Misalnya seorang suami mengatakan ketika dia menikah dan esok paginya dia berkata, istri saya sudah tidak menjadi seorang perempuan yang suci, tetapi kemudian istri itu bisa membeberkan kebenaran bahwa dia masih suci. Ya, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama itu, ya, itu dikatakan istri itu bisa membentangkan kain yang menandakan bahwa dia adalah seorang yang masih perawan, ya, memperlihatkan darah kesuciannya. Lalu dia memberitahu kepada orang tuanya dan pada tua-tua orang Yahudi bahwa suaminya menuduh hal yang salah kepada dia, dan istri itu bisa meminta cerai kepada suaminya. Nah, melihat keadaan itu, saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Markus. Dia menuliskan pendapat orang Yahudi saat itu mengenai perceraian. Seorang perempuan boleh saja diceraikan, tidak soal apakah ia bersedia atau tidak. Karena pada saat itu perempuan hanya dianggap seperti benda atau sesuatu yang tidak berharga. Jadi kalau seorang laki-laki, seorang suami mau menceraikan istrinya, dia bersedia atau tidak bersedia istri itu, dia bisa menceraikannya suaminya. Tetapi seorang laki-laki hanya bisa diceraikan kalau ia sendiri bersedia. Jadi kalau suaminya bersedia diceraikan, kalau tidak bisa. Yesus menjawab perkataan orang-orang Farisi mengenai hukum Musa. Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan orang-orang Yahudi melakukan perceraian, suami menceraikan istrinya dikarenakan ketegaran hati mereka. Pada awalnya tidaklah demikian. Kalau kita melihat dalam Matius 19 ayat 8, sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan perceraian, tetapi orang Yahudi ini, mereka tuh hatinya begitu tegar ya, mau menolak aturan itu. Jadi mereka minta usahakanlah adanya perceraian kalau aku seorang suami mengajukan perceraian kepada istri, dan akhirnya adalah surat cerai tersebut. Nah, hukum Yahudi mengenai perceraian itu bersumber pada Ulangan 24 ayat 1 yang berbunyi, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, coba perhatikan kata, ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya, perhatikan, yang tidak senonoh padanya. Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu dia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ulangan 24 ayat 1 yang menjadi sumber hukum Yahudi untuk seorang suami melakukan perceraian terhadap istrinya. Nah, ada perkataan tidak senonoh yang ditafsirkan dengan dua aliran pemikiran pada saat Yesus hidup, dan orang-orang Yahudi tahu akan dua aliran pemikiran itu. Yang pertama, aliran Hillel. Dia memberikan penafsiran yang sangat luas tentang arti kata tidak senonoh. Bagi Hillel, seorang rabi besar bagi orang Yahudi pada saat itu, dia berkata perkataan tidak senonoh itu berarti jika istri memecahkan piring makan, itu perbuatan tidak senonoh, dan suami bisa mengajukan surat cerai. Ya ampun ya, piring makan itu berapa harganya, kalau pecah ya beli lagi. Jika istrinya mondar-mandir di jalan, nggak tahu, mungkin kadang-kadang perempuan kan ya ingin jalan ya, dia mondar-mandir jalan ya, tapi itu bisa diceraikan katanya. Kalau si istrinya itu berbicara dengan laki-laki asing, jika ia berkata-kata secara tidak sopan mengenai hubungan suaminya di hadapan suaminya, jika ia adalah seorang perempuan yang cerewet, arti kata cerewetnya sampai suaranya terdengar oleh tetangga sebelah. Jadi bukan terus ngomong cocok gitu ya, tapi karena suaranya keras, lalu tetangga dengar sebelah tetangga itu dengar suara istri itu dikatakan cerewet dan bisa diajukan surat cerai. Bahkan seorang rabi yang bernama Rabi Akila menambahkan dari perkataan kalau seorang laki-laki tidak lagi menyukai perempuan itu, berarti kalau seorang laki-laki, seorang suami menemukan perempuan yang lebih menarik di matanya dibandingkan istrinya, saat itu juga dia boleh mengajukan cerai terhadap istrinya. Itu aliran yang sangat mudah untuk bercerai.
Ada satu aliran lagi namanya aliran Syamai, seorang rabi Yahudi juga yang sangat terkemuka. Dia menafsirkan kata tidak senonoh dengan sangat ketat, yaitu perzinahan, dan hanya perzinahan yang bisa membuat perceraian itu terjadi. Meskipun perempuan atau istri si suami itu sejelek Isabel, itu ya istri Raja Ahab yang sangat jahat sekali, tetapi kalau istrinya itu tidak bersalah melakukan perzinahan, maka tidak akan terjadi perceraian baginya. Jadi ini aliran yang sangat ketat dan lebih tinggi kalau menurut saya ya daripada penafsiran Hillel yang menggampangkan arti kata tidak senonoh dan arti tidak menyukai lagi perempuan itu. Aliran Syamai lebih ketat, lebih kuat. Nah, manusia pada umumnya suka dengan perceraian yang diajukan oleh aliran Hillel. Kalau dia suka bercerai, dia akan ambil aliran Hillel itu karena lebih longgar. Nah, pada masa Yesus berlaku seperti itu, sehingga banyak perempuan menjadi ragu-ragu untuk menikah karena bagi mereka perkawinan itu sangat tidak aman untuk mereka. Baik, dari kedua aliran itu, ya orang-orang Yahudi ya ada banyak yang mengambil pendapat Hillel, ada juga yang mau menerapkan ajaran Syamai. Ya. Tetapi ketika Yesus menyatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia, dan pada awalnya itulah kebenaran yang tidak boleh berubah. Nah, memang ketika mereka berbicara menurut hukum Musa, ya penafsiran dua itu yang harus diambil keputusannya. Lalu Yesus menyatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Orang-orang berpikir kalau gitu boleh dong ya bercerai karena zina. Tapi perhatikan perkataan Yesus selanjutnya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi menarik ya, kalau ada laki-laki bercerai, dia tidak boleh kawin lagi sesungguhnya dalam perkataan itu. Karena dia kawin lagi, dia berarti berbuat zina. Loh Pak, ini kan alasan kalau istrinya berzina boleh dia bercerai lalu kawin lagi. Kalau istrinya berzina, ya kalau istri nggak berzina dia cerai lalu dia kawin lagi dia berzina. Oh nggak begitu. Coba kita lihat perkataan Yesus kepada para murid yang sejajar dengan pernyataan dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 9. Coba buka Markus pasal 10 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, saya, Bapak dan Ibu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Apa kata Yesus? Barang siapa menceraikan istrinya, siapa saja yang menceraikan istrinya alasan apapun juga, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dengan alasan apapun juga ya, tidak disebut karena zina saja, dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi jelas ya, kalau orang bercerai, menikah lagi, berarti kamu sudah berbuat zina. Nah, Yesus ingin mengajarkan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan janganlah sampai kita bercerai dengan alasan apapun juga. Apalagi karena ingin kawin lagi lalu bercerai, ya. Lihat wanita lain yang lebih menarik dari istrinya, ceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan itu. Mungkin masih muda, perempuan itu dibanding istrinya, lebih segar, lebih cantik, lebih menarik menurut dia. Itu tidak boleh. Tuhan mengatakan itu tidak boleh terjadi. Kita mau melakukan perkataan Tuhan Yesus dalam hidup berkeluarga supaya keluarga tetap sebagai kesatuan yang utuh ya, dan tidak ada perceraian di dalamnya. Mari kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu. Yang pertama, Yesus menginginkan kita tetap bersatu sebagai suami istri tanpa ada perceraian. Apakah alasannya? Alasannya secara teologis dikatakan bahwa Tuhan Allah lah yang sudah mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh seorang manusia pun menceraikannya, siapapun manusia itu. Ya, dan alasan yang lainnya, dalam perceraian itu akan timbul berbagai duka dan kemalangan, baik bagi pasangan tersebut maupun bagi anak-anak mereka. Itu alasannya. Yang kedua, bagaimanakah pasangan suami dan istri tetap mempertahankan keutuhan keluarga sekalipun terjadi kesalahan yang paling fatal? Barangkali
Ya, sampai terjadi perselingkuhan di dalamnya. Apa yang harus dilakukan? Kita ingat, Tuhan ingin kita tetap bersama dengan pasangan kita. Jadi ada pengampunan yang diberikan, dan ada pertobatan bagi yang melakukan, dan ada kasih yang kemudian harus mempersatukan kembali suami dan istri tersebut. Yang dilukai memberikan pengampunan, yang melakukan pertobatan dan meminta maaf, dan ada kasih yang kemudian mengikat mereka untuk tidak mengalami kejadian yang sama lagi. Nah, apakah perkawinan kembali setelah perceraian diizinkan oleh Yesus? Kalau kita melihat perkataan Tuhan tadi, suami yang bercerai, istri yang bercerai tidak boleh kawin lagi. Kalau mereka kawin lagi, berarti mereka melakukan perzinahan di dalam. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar sebuah ajaran Kristus yang sangat tinggi nilainya tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh, suami dan istri sebagai kesatuan yang dipersatukan oleh Tuhan Allah, dan tidak boleh ada perpisahan, perceraian di dalamnya. Kita belajar bersama-sama bahwa keluarga itu sebagai kesatuan yang utuh. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat, ini dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, anak-anak bisa juga mengingatkan kepada orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua diingatkan oleh anak-anak, kata firman Tuhan, papa, mama, bapak, ibu nggak boleh bercerai. Kita harus ingat, itulah perkataan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Pernikahan itu bukan untuk perceraian dan bukan untuk nikah lagi dengan orang lain. Monogami, satu suami, satu istri, dan kematianlah yang memisahkan sebuah hubungan suami dan istri. Ingat janji kita di altar Tuhan. Ya, baik Bapak dan Ibu, ajarkanlah ini kepada setiap orang, dan biar ini juga kita lakukan dalam hidup berkeluarga, hidup sebagai suami dan istri, tetap bersatu sampai kematian yang memisahkan kita. Baik, mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, dan terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita sehat secara rohani dan secara jasmani. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk ajaran Kristus yang mengingatkan kepada kami tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh, tidak ada yang bisa memisahkan yang sudah dipersatukan Allah, dan pernikahan itu bukan untuk perceraian atau untuk menikah kembali, tetapi Tuhan ingin kami tetap bersatu sebagai orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa yang baik, dan berikanlah kami kesehatan secara rohani, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, dan hidup dekat dengan Kristus. Dan biarlah kami juga memperoleh sehat secara jasmani. Tuhanlah yang memberikannya bagi kami. Hamba berdoa supaya Bapa memberkati setiap Bapa dan Ibu dalam hidup mereka berkeluarga, dalam hubungan mereka sebagai suami dan istri di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.